Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami dalam surga, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 21 Juli 2022 tertulis dalam Kitab Imamat pasal 19 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Kasihilah sesamamu dan hiduplah dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Musa dipilih dan diutus Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah kebebasan, tanah Kanaan. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang kecil, tetapi bangsa yang besar dan bangsa yang terkenal dengan ketegartengkukannya. Berbagai masalah kehidupan sosial terjadi di tengah-tengah bangsa Israel selama perjalanan mereka di padang gurun tersebut. Sebagai umat pilihan Allah, bangsa Israel diharapkan menjaga kudusnya kehidupan mereka. Kehidupan mereka harus seturut dengan hukum yang disampaikan Tuhan kepada mereka melalui Musa di Sinai. Kehidupan mereka hendaknya menjadi kehidupan yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Salah satu yang disampaikan Tuhan kepada Musa, sang pemimpin perjalanan Israel, dan orang-orang yang dipilih Musa untuk membantunya dalam mengadili bangsa itu adalah seperti dalam nats hari ini. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Musa menuruti nasihat Jitro mertuanya untuk menolong dia di dalam hal mengadili, yaitu dengan memilih orang-orang dari 12 suku yang dia tempatkan sebagai hakim atas 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Para pemimpin tersebut bertugas untuk mengurus perkara yang sanggup mereka pikul. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mereka adalah orang yang tidak sembarangan. Mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, yang cakap, serta membenci suap yang dapat membengkokkan hukum kebenaran. Baik yang miskin maupun yang kaya, jika bersalah, mereka memang harus dikenakan hukuman. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, profesi atau pekerjaan kita mungkin bukanlah hakim, tetapi memiliki pekerjaan dan aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan pengadilan. Walau demikian, sebagai manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya, marilah kita memiliki kehidupan yang tidak memfitnah, kehidupan yang tidak senang dengan menyogok atau menyuap, tidak melakukan tindakan korupsi, tidak mengistimewakan seseorang di dalam pelayanan. Marilah kita di dalam perbuatan dan tindakan kita menghargai dan menghormati sesama kita.
Allah telah memisahkan kita untuk menjadi umat-Nya, umat yang dikasihinya di dalam diri Yesus Kristus. Sebagai balasannya, kita harus memberkati dan mengasihi sesama kita, sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Memperlakukan setiap manusia dengan adil, dengan tidak memandang bulu. Roh Kudus yang hidup di dalam kita pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kasihilah sesamamu dan hiduplah dalam kebenaran. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 697 ayat 4. Molohodo hui hutun. Marparangen abadia, maau dia dopan mi, sai patau mau tiruan, songon pinangi domi. Hotok tungi hutonoku, Yesus si paluai, ho sambing dolo aku, alani martua. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu atas kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia ini, jadikan hidup kami menjadi hidup yang mengasihi sesama kami. Dan di dalam setiap tindakan kami hidup di dalam kebenaran. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami kuat melakukannya dan menghadapi setiap pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.